Berita Jemaat Minggu 7 Februari 2021. Pertama, Salam. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umat-Nya. Dukung terus channel YouTube GKE Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. 2. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi khusus Hari Pensiun GKE dan akan dilayani oleh Pendeta Marsine Anisinta STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marsina Anasinta STH serta penetua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. 3. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukur dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 3012001009916 atas nama Kas Jemaat GKE Kuala Pembuang. 4. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakan pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak Ibu, saudara-saudari. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat, jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Hari ini kita patut bersyukur karena kembali merayakan hari pensiun GKE sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Kita percaya Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita dan orang-orang tua kita yang telah mengabdi hidup untuk bekerja, berkarya, dan melayani. Saat ini mereka memasuki masa pensiun. Biarlah keteladanan terperita dari hidup kita dalam kita mengingat firman Tuhan. Karena itu taatlah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja berjerih payah. 1 Korintus 16 ayat 16. Kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 17 bait 1. Tuhan Allah hadir. Tuhan
Kita habiskan ibadah kita dengan menerima khotum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa terhadap sesama melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang telah banyak menyimpang dari jalan dan kehendak Tuhan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 bait 1. Kulihat salibmu. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah yang Maha Kuasa bahwa kami telah berbuat dosa baik dengan pikiran, perkataan, dan dengan tindakan kami. Oleh karena itu, kasihanilah kami ya Allah, ampunilah segala dosa kami dan pimpinlah kami menuju hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berita anugerah, jemaat dimohon berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai ayat 25. Petunjuk hidup baru. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Jemaat, silahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Das GKE diambil dari Kitab Yesaya 40 ayat 21 sampai 31 dengan perikop Allah di atas semua Allah. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang mendudukinya seperti belalang,
Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah di kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim di dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja congkak mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Sambil memanggil nama mereka sekalian, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah ku dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang telah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan Alkitab. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 bait 1. Tak kita menyerahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bagi kita terdapat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat 39. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kami akan bersama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kuasailah waktu dan hati kami, agar benar-benar mengarahkan semuanya untuk merenungkan firman-Mu. Diberkatilah jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah virtual saat ini. Bahkan juga pakai hamba dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat 39 di bawah dua perikop. Perikop yang pertama
Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Dan perikop yang kedua, Yesus mengajar di kota-kota lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Salam dalam kasih Tuhan. Ibu Bapak, Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita perhatikan secara bersama fakta-fakta tentang kehadiran Yesus dan bagaimana dampaknya bagi umat yang ada di tengah-tengah Yesus pada saat itu. Nah, kita membaca bersama dua perikop dalam Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat 39 ini yang bercerita ketika Yesus berada di sebuah rumah ibadat di Kapernaum. Jadi ada banyak hal yang sudah Yesus lakukan di situ, sehingga di rumah ibadat itu ada banyak orang yang sangat kagum dan terkejut dengan apa yang Yesus lakukan. Bagaimana tidak, Yesus ada di tengah mereka, Yesus mengajar, dan semua apa yang ia katakan dengan kuasa sehingga roh-roh jahat takluk pula kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, mengguncang begitu banyak orang. Yesus kemudian menjadi orang yang terkenal pada saat itu karena segala sesuatu yang dibuatnya. Semua orang takjub, semua orang memperbincangkannya. Bahkan ketika sebelum Yesus keluar dari rumah ibadat tersebut, diceritakan bahwa ia mengusir roh-roh jahat. Dan kisah itu yang kemudian tersebar ke berbagai tempat di seluruh Galilea. Sehingga dengan latar belakang kisah itulah Bapak Ibu Saudara, berubahlah tempat pelayanan Yesus dari tempat yang bersifat umum, yakni rumah ibadat, ke tempat yang lebih privacy, ke tempat yang lebih private, ke tempat yang lebih pribadi. Ia pergi ke rumah Simon dan Andreas. Apa yang dapat kita pahami tentang Yesus melalui kisah ini, Bapak Ibu Saudara? Yesus memiliki ranah pelayanan yang begitu luas. Ia tidak hanya mau di ranah publik untuk memperhatikan orang yang tidak mendapatkan perhatian besar seperti kaum perempuan, janda, dan orang-orang miskin pada saat itu. Tetapi ia juga memperhatikan penyakit atau sakit yang dialami oleh ibu mertua Petrus, Simon Petrus. Ia sakit demam.
Ini bukanlah penyakit yang berat Bapak Ibu atau penyakit yang didatangkan oleh roh-roh jahat. Ini adalah sakit yang biasa dialami oleh siapapun. Dari anak kecil sampai orang dewasa, sakit demam. Bagaimanapun kondisinya, demam ini adalah tanda bahwa ada infeksi di dalam tubuh kita manusia. Tetapi kalau cara dan obatnya tidak tepat, itu yang bisa berakibat fatal dan kemudian bisa mendatangkan kematian. Tentu demam ini Bapak Ibu, sekalipun dapat menjadi sesuatu yang fatal, tetapi kita melihat bahwa Yesus mau peduli terhadap orang-orang yang memiliki pergumulan berat ataupun pergumulan yang biasa-biasa saja. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pelayanan Yesus ini memberikan dampak yang begitu signifikan di seluruh lapisan masyarakat pada waktu itu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita memperingati hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis. Dan apa hubungannya dengan nas firman Tuhan pada saat ini? Mari kita melihat ada dua hal di sana. Yang pertama, melayani. Bagi orang yang terlibat di dalam pelayanan gereja, hari Minggu itu adalah hari yang begitu sibuk. Apalagi kalau mendekati Paskah, Natal, atau perayaan ulang tahun gereja, dan tahun-tahun besar gerejawi, hari-hari besar gerejawi. Dan pada hari Sabat itu Yesus juga sibuk melayani. Setelah mengajar di rumah ibadat dan mengusir setan dari orang yang kerasukan, Yesus kemudian pergi ke rumah Simon. Di sana dikatakan ia menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam. Yesus tidak hanya melayani orang banyak, tetapi juga melayani pribadi yang membutuhkan ia. Pelayanan Yesus pada hari Sabat tidak berhenti sampai di situ. Kemudian orang banyak menemui ia untuk disembuhkan dari berbagai sakit maupun dari berbagai kerasukan setan. Namun yang menarik Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam ayat 29 sampai ayat 34, ini memberi kesaksian bahwa Yesus tidak memperbolehkan setan-setan berbicara mengenai dia. Untuk saat itu, Yesus tidak ingin orang banyak mengenali siapa dia yang sesungguhnya. Ia hanya mau melayani, ia tidak perlu dikenal atau terkenal karena pelayanan atau terkenal agar mau melayani. Terlihat bahwa dengan setia dan didasarkan oleh belas kasihan ia bersedia melayani orang yang membutuhkan ia. Nah, seberapa sering pula kita secara penuh melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara? Seberapa sering kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita? Memang kita bisa saja bukan orang yang bekerja secara penuh waktu dalam bidang pelayanan seperti para pendeta. Namun bagaimana kita menghabiskan waktu kita sehari-hari dengan penuh tanggung jawab seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 2 ayat 23. Jika kita mengevaluasi pemanfaatan waktu kita dalam sehari-hari, seperti apa hasilnya? Seberapa persen kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia? Atau kita pakai sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dengan melakukan pekerjaan yang Allah percayakan kepada kita? Yang kedua, berdoa. Nah, Yesus yang begitu sibuk melayani Allah, Yesus yang begitu sibuk melayani manusia saat itu, mulai saat ia mengajar di bait Allah, mengusir roh jahat yang merasuki orang-orang, menyembuhkan ibu mertua Petrus sampai menyembuhkan orang-orang yang begitu banyak datang kepadanya, Yesus tidak hanya menghabiskan waktunya selama 24 jam itu untuk manusia saja. Terlihat dalam ayat selanjutnya, ayat 35. Pagi-pagi benar, Yesus memulai harinya dengan berdoa. Simon yang bangun pagi-pagi benar pula,
tidak menemukan Yesus ketika orang masih tidur. Yesus pergi keluar rumah mencari tempat untuk menyendiri. Adalah menarik untuk melihat bahwa di hari sebelumnya Yesus melayani orang-orang yang membutuhkan ia sampai malam, Bapak Ibu Saudara. Meskipun sibuk hingga larut malam, tetapi tidak menghalangi Yesus ini untuk menyediakan waktu bersekutu dengan Bapa pagi-pagi benar. Dan tindakan Yesus ini seolah menyatakan bahwa berdoa merupakan satu persiapan penting yang harus ia lakukan sebelum ia memulai harinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketergantungan kepada Allah melalui doa ini yang kemudian membuat kita manusia sama seperti Yesus ini dimampukan untuk melayani, bekerja dengan maksimal. Ayat 29 sampai ayat 34. Jika Yesus merasa perlu memiliki waktu tersendiri untuk berdoa, maka kita pun manusia yang biasa-biasa ini saja, yang lemah ini, yang terkadang bisa jatuh dalam pencobaan ini, kita pun perlu waktu yang demikian sama seperti Yesus. Ini bukan hanya bagi mereka yang melayani secara khusus di gereja atau bekerja dalam bidang kerohanian, tetapi siapapun kita meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sesungguhnya adalah merupakan sebuah pelayanan. Sehingga menggali kekuatan kita itu adalah salah satunya dengan berdoa. Jadi jangan sampai ketika kita terlalu sibuk, kita tidak punya waktu untuk diri sendiri. Untuk diri ini berdoa kepada Allah. Datang kepada Allah. Sebagai orang-orang yang hidup melayani, kita harus disiplin menyediakan waktu untuk berdoa. Untuk berdoa, memulai hari kita, memulai pekerjaan kita, memulai sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya percaya pula siapapun yang sudah pensiun, yang sudah purna tugas, segala sesuatu itu merupakan anugerah Allah. Para pendeta yang sudah purna tugas ataupun Bapak Ibu Saudara yang sudah purna tugas, saya percaya semua pasti karena salah satunya ketika Bapak Ibu tekun melakukan pekerjaan dan berdoa, memohon kepada Tuhan untuk memberkati pekerjaan dari awal sampai pada akhir tugas itu. Selamat bersukacita, selamat karena diberkati sampai hari ini dan Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami boleh merenungkan firman-Mu bersama. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan yang senantiasa membaharui diri dan hati kami. Menjadi pribadi yang kuat kokoh di dalam Tuhan. Berkatilah kami dengan setiap pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan masing-masing. Tangan Tuhan yang menolong dan memelihara. Agar kami tekun berdoa, bekerja dan melayani. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ampunilah kami atas segala salah dan dosa kami ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga saat ini kami berdoa. Bagi bangsa negara kami, Tuhan berkati. Tuhan beri kedamaian dan kesejahteraan. Tuhan pakai para pemimpin kami. Dan mereka betul-betul dipakai oleh Tuhan dengan penuh kebijaksanaan. Menghadirkan damai sejahtera shalom Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah gereja-gereja Tuhan dalam setiap pelayanan bagi seluruh anggota jemaat Tuhan dimanapun berada. Biar jemaat Tuhan, gereja Tuhan senantiasa bersatu padu untuk melakukan pelayanan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan,
yang hidup memuliakan Tuhan senantiasa. Hari ini kami boleh memperingati Hari Pensiun Gereja Kalimantan Evangelis. Secara khusus kami berdoa bagi para pekerja Gereja Kalimantan Evangelis, pekerja gereja yang telah purna tugas, yang telah mengakhiri setiap tugas mereka dengan setia, dengan tekun sampai akhir tugas mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya semua hanya karena berkat anugerah dan pertolongan Tuhan yang telah mempercayakan pekerjaan dan pelayanan bagi mereka dari awal sampai pada akhir masa tugas mereka. Mereka boleh melayani Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Namun Tuhan boleh perhitungkan semua. Dan kami meyakini berkat Tuhan akan selalu ada di setiap orang yang tulus hatinya melayani Tuhan, melayani sesama dimanapun berada. Kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat Tuhan yang telah pensiun baik di bidang swasta maupun pemerintah. Tuhan juga mampukanlah mereka tetap mensyukuri segala sesuatu sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Biarlah mereka yang boleh mengakhiri masa tugasnya senantiasa mengingat bahwa pekerjaan dan pelayanan yang telah Tuhan percayakan sebagai bentuk bahwa Tuhan mengasihi mereka dalam keadaan apapun. Dan ketika mereka telah mengakhiri tugas tanggung jawab mereka di usia yang terbatas, Tuhan juga tetap menolong dan memelihara mereka dengan penuh cinta kasih, selalu memiliki pengharapan dan kekuatan di dalam Tuhan. Berkatilah pelayanan gereja secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan berkatilah pelayanan gereja kami. Senantiasa apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami laksanakan di tengah-tengah gereja dan bagi jemaat Tuhan, diberkati dan layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk pelaksanaan Sinode Umum ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis pada bulan April tahun 2021 di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Tuhan sertailah segala persiapan, dana daya, dan upaya. Panitia, semuanya Tuhan berkati, dan siapapun yang nantinya akan terlibat di dalamnya. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, agar semuanya boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan secara khusus, bagi seluruh kawasan Gereja Kalimantan Evangelis yang ada di Pulau Kalimantan, bahkan yang ada di DKI Jakarta. Biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang dilaksanakan, baik dari tingkat sinode, resort, dan jemaat, semua menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami serahkan jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang berjuang bagi kesembuhan diri mereka, mereka yang saat ini mengikuti proses pengobatan dalam masa pemulihan. Tuhan jaga pelihara, beri kesehatan dan kekuatan, beri ketabahan dan pengharapan, agar apapun yang mereka jalani, mereka tetap jalani dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhanlah yang menyertai hidup mereka hari demi hari, menambahkan berkat dalam perjalanan hidup mereka, dan mengingatkan bahwa segala sesuatu yang mereka terima sampai hari ini merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Berkati mereka yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan beri jalan yang baik dalam hidup mereka. Dan biarlah setiap apapun yang kami alami, kami hanya tetap berpengharapan di dalam satu nama, yakni Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa kami Bapa, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan nyanyian Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami persilahkan duduk kembali. Sampailah kepada persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Karena persembahan hari ini dipergunakan untuk menolong kesejahteraan para pensiun GKE. Nas pengantar. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang tak henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan jemaat menyanyi dari NKB nomor 199 bait 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Berikan pengorbanannya di Kalvari, di halaman
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.